bicara masakan khas Thailand, jujur belum banyak yang saya coba. Ada banyak ragam masakan khas Thailand. Mungkin yang paling klasik, ikonik sama umum itu adalah Tom Yum. Saya sangat suka sama Tom Yum gitu ya, karena rasanya kompleks, segar, aromatik. Begitu banyak rempah yang dipadukan di dalam satu makanan tersebut. Dan umumnya Tom Yum itu dipadukan dengan seafood seperti udang, ikan, kerang, cumi, dan lain-lain. Selain Tom Yum, ada lagi makanan khas Thailand, makanan utama yaitu adalah Pad Thai. Pad Thai sendiri itu terbuat dari rice noodle dan ada campuran rempah juga, sayuran, telur, terus biasa dipadukan juga dengan seafood, dengan daging, dengan ayam. Selain dari main course-nya, Thailand juga punya hidangan pembuka dan penutup yang cukup ikonik, seperti Thai prawn cake. Thai prawn cake sendiri terbuat dari olahan udang yang telah dihaluskan, lalu di bagian luarnya dilapisi dengan tepung dan juga campuran dari rempah khas Thailand. Sehingga selain menghasilkan tekstur yang bervariasi, rasanya pun luar biasa. Dan hidangan penutup yang satu ini sederhana namun memikat hati banyak orang, yaitu adalah sweet cassava. Sweet cassava sendiri itu terbuat dari singkong yang direbus, lalu diberi campuran gula pasir. Lalu sweet cassava sendiri ini dihidangkan bersama dengan santan kelapa yang gurih, sehingga menghasilkan cita rasa yang manis, gurih, creamy. Ya, assalamualaikum, balik lagi sama gua ya. Kali ini pengen review makanan khas Thailand. Jadi ini adalah konten Mamang Eats the World, dimana gua nge-review makanan-makanan yang dari berbagai negara gitu cuy. Nah udah, lu nggak usah ketawa lu, lihat rambut baru gua, lu nggak usah ketawa lu. Gua habis cukur, harga 30 ribuan, lumayan tapi ya hasilnya. Ini gue beli makanannya dari Thai Street, ini di daerah dari Kemang Village ya. Ini udah pesen 4 menu di sini gue. Jadi udah ada appetizer-nya, ada main course-nya, sama ada dessert-nya. Oke, gue bakal kasih tau lu dulu apa aja yang udah gue beli. Ada Tom Yum seafood, harganya 68.000. Terus ada cassava with coconut puree, ini harganya 28.000. Terus ada Thai prawn cake, harganya 45.000. Sama ada Pad Thai gung, harganya 52.000. Jujur gue udah ngiler banget karena makanan Thailand nih aromanya ada apa ya, nyengat gitu cuy, mirip-mirip kayak makanan Indonesia lah, kayak bet bumbu gitu ya. Tapi di sini gue bakal makan sesuai urutan, jadi gue bakal mulai dari appetizer-nya dulu. Nah di sini ada Thai prawn cake, ini dapat 4 piece gini cuy. Nah ntar dimakannya bareng sama Thai sauce-nya. Nah gue bakal cobain tapi minum air putih dulu kali ya biar netral. Ya Bismillah. Ini adalah sisa-sisa sinematik gue, tadi habis gue potek ya. Kita cobain dulu. Bismillah. Gila. Pung bagian luarnya tuh nggak begitu yang tebel gitu, tipis, crunchy. Bagian dalamnya bener-bener full udangnya, dan itu taste udangnya berasa banget ya, gurih karena ada campuran dari bumbu-bumbunya. Asinnya juga pas, dan teksturnya itu menurut gue kayak padat, lembut, tapi di sisi lain gue juga masih ada ngerasain kayak tekstur kenyal dari si udangnya gitu. Dan ini berasa banget kalau udangnya fresh cuy. Rasanya tuh mirip-mirip kayak dimsum cuy, tapi dibikin kayak goreng tepung gitu. Nah gue bakal coba dia pakai Thai sauce-nya. Lihat deh, pakai Thai sauce. Kita cobain aja. Bismillah.
udah si round cake-nya gurih banget gitu ya. Dibalancein lagi sama si Thai sauce-nya yang punya rasa asam dan manis. Jadi bener-bener taste-nya balance. Oke, langsung masuk ke main course-nya. Tapi gue nggak mau ke tom yum dulu karena bagi gue ini tom yum tuh bintang utamanya cuy. Jadi gue bakal ke pad thai gong-nya dulu nih. Jadi pad thai gong ini tuh kayak semacam mie-nya Thailand cuy. Tuh kalau lihat ini, tapi mie-nya itu semacam kayak mie yang pipih gitu. Dan ini dia pakai udang, terus pakai toge, panjang-panjang gini togenya. Dan di sini dapat jeruk nipis juga, tapi gue bakal coba nggak usah pakai jeruk nipis dulu. Dari aromanya sih kayak ini ya, mie goreng Indonesia juga gitu loh. Cobain ya. Jadi mirip kayak mie goreng Chinese menurut gua. Manisnya, gurihnya itu balance, tapi yang ngebedain pad thai gong ini, di sini dia ada sensasi rasa asam. Ini belum gua kasih jeruk, ada sensasi rasa asam dan tekstur mie-nya menurut gua lebih legit. Sekarang gua bakal coba dia pakai jeruk nipisnya ya. Karena udah disediain ya udahlah gua pakai gitu. Cobain ya. Ngapa gua gini mulu ya kayak psikopat. Bismillah. Seger sih mie-nya. Belum pernah kan lu makan mie goreng, tapi sensasinya tuh apa ya? Nonjok gitu loh. Asam dapet deh, manis, gurih. Jadi kesimpulan gue terhadap makanan ini oke banget. Ingredientnya bener-bener fresh, porsi mie-nya juga cukup ngenyangin. Cuman yang kurang banyak mungkin toppingan seafoodnya ya. Ya, ke main course berikutnya, ini adalah tom yum. Sumpah ini aromanya bener-bener kacau sih ya. Gue ngiler banget dari awal, dari pas syuting, ngeliat tom yumnya tuh udah gak tahan gue, seriusan dah. Kita cobain aja langsung. Gue kuahnya dulu kali ya. Oh. Gila. Gila ini mah. Ini kuahnya doang, gue seruputin lagi hujan-hujan, panas-panas, nikmat banget asli. Baru kuahnya doang loh ini ya. Taste kuahnya bener-bener seger, asem, manis, dan ini rempah dari kayak aroma serehnya terasa banget cuy. Jadi bener-bener aromatik, seger gitu, agak spice juga untuk taste-nya. Sekarang kita coba pakai seafoodnya ya. Gue coba dari cuminya dulu deh. Ini cuminya tuh kayak kelihatan banget ya. Kelihatan banget nih dari tampilan aja. Cuminya fresh ya dari tampilan sih ya. Cobain ya. Bener, fresh banget, asli. Cuminya kenyal, empuk, nggak alot cuminya, dan nggak bau amis. Ini gue akuin emang ingredients yang dipakai di Thai Street gila-gila sih. Suppliernya oke nih, asli dah. Kita cobain udangnya. Bahkan lu tuh nggak perlu cobain gitu ya, dari lihat tampilannya aja, ini udah pada fresh gitu loh cuy. Lihat dah. Tuh. Cobain ya. Oh. Jadi yang ngebikin pedes ini bukan cabai bubuk atau gimana, bener-bener pakai potongan rawit merah, terus pakai jahe. Lu bayangin seberapa aromatiknya ini makanan, seberapa powerfulnya dari taste-nya ini ya. Ada sereh, ada cabai rawit, bawang putih, bawang merah yang utuh-utuh dimasukin ke sini. Terus pakai koriander juga kalau gue lihat di sini ya. Terus pakai daun jeruk. Makanya dari segi taste ini sangat cocok sama lidah-lidah Indonesia, itu masih masuk banget ya tom yum. Makanya tom yum cukup ngehits juga di beberapa negara gitu. Makanya mendunia juga sih ini makanan. Ada dorinya. Cobain. Lembut. Teksturnya nggak hancur meskipun udah lama di dalam kuah ini. Tekstur oke, kita jamur-jamur. Nah selain itu biasanya kalau di seafood, yang menjadi tolak ukur fresh apa enggaknya biasanya juga di kerang cuy. Banyak orang menjual seafood, kerang hijaunya kadang udah nggak begitu fresh gitu, kayak teksturnya udah benyek. Nah sekarang kita cobain untuk kerang hijaunya.
Enak. Asli enak. Meskipun kerang ijonya bukan tipe kerang ijo yang besar-besar gitu ya. Jadi dia ukurannya cenderung agak kecil ke sedang. Tapi yang gue acungin jempol itu adalah freshnya. Jadi si kerang yang nggak berbau, taste-nya enak, oke, dan teksturnya masih kejaga banget. Oke, berikutnya kita tutup dengan dessertnya. Sebenarnya tadi gue pengen mango sticky rice, karena itu mango sticky rice kan lebih lebih ikonik, lebih hits gitu ya. Udah banyak yang lebih tahu juga gitu ya. Tapi gue lihat tadi mango sticky rice-nya habis gitu cuy. Nah, gue cari yang mirip-mirip nih. Jadi gue pesennya itu namanya adalah cassava with coconut puree. Jadi kayak ya udah nih sebenarnya kayak mango sticky rice, cuman diganti sama singkong. Nah, kita cobain aja lah ya. Gila, enak semua ini mah, sumpah deh. Si singkongnya sendiri udah manis, tapi manisnya nggak over gitu, nggak yang sampai giung. Masih pas di gua. Ketemu dengan si siapa namanya santan kelapanya, gue suka banget. Taste-nya gurih, kentalnya pas, bener-bener on point, dan aroma pandannya juga terasa banget ya, wangi gitu loh. Nggak perlu berlama-lama, karena mungkin dari rating ini sudah membuktikan makanan ini enak apa enggak. Gue bakal mulai dari pound cake-nya dulu. Untuk pound cake-nya bakal gue kasih rating 8,5 dari 10. Terus untuk pad thai gungnya bakal gue kasih rating 8,5 dari 10 juga. Dan ini untuk tom yum, ini yang paling gue suka. Ini bakal gue kasih rating 9,5 dari 10. Dan untuk dessertnya ini bakal gue kasih rating 9 dari 10. Ya, seperti janji gue di video sebelumnya, gue bakal jawabin beberapa pertanyaan ya. Jadi gue nggak bisa jawab semuanya, beberapa aja yang bakal gue jawab di sini. Ya, gue pilih-pilih. Ini ada pertanyaan yang ini mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan yang biasa ditanyain ke gue juga. Ini dari Danish Arlian. My question is, tiap kali review kan kebanyakan 3 jenis menu ya bro. Nah, itu antum bisa habisin semua atau rebahan habis review? Secara kan single fighter. Nah, sebenarnya ini kayak gini, gue nge-review makanan sebanyak ini, kenapa gue nggak pernah, jarang banget ya mungkin kayak gue habisin di depan kamera gitu. Karena ya habis gue review ini di belakang gue tuh ada yang nungguin gitu loh. Kakak gue, nyokap gue gitu kan. Ya, jadi setelah review ini tuh pada makan bareng lagi gitu. Nah, ini juga nih, ada pertanyaan dari Yusimba. Bang, lu gak ada kayak kepikiran buat udahan YouTube karena views YouTube lu bisa dibilang gak seramai yang lain? Gak seramai yang lain dibandingin siapa dulu? Misalnya ya kalau dibandingin sama yang gede-gede, misalnya kayak siapa? Misalnya Next Carlos, terus siapa lagi? Misalnya JOS Bros, terus ya yang lain-lain lah yang gede-gede gitu ya. Misalnya terus Gary atau siapa, Bang Empin atau Bungkus. Ya gue gak bisa bilang views gue kecil juga sih, karena kalau dibandingin mereka, perjuangan mereka itu udah lebih jauh gitu loh, mereka lebih duluan, lebih keras gitu loh. Sementara gue di 2 tahun nge-YouTube ini, karena orang beda-beda gitu ya, ada yang cepet langsung naik, ada yang lama. Kalau lu lihat Bungkus Network itu dia bertahun-tahun buat ngedapetin, buat kayak mencapai views yang kayak sekarang gitu ya, gue bisa bilang views dia gede gitu. Tapi ya usaha dia bertahun-tahun gitu, masa gue 2 tahun udah pengen berhenti gitu dengan views segitu. Ini pertanyaan dari Andre Saputra. Belajar editing dan lain-lain dari mana, Mang? Ya itu otodidak gue, jadi gue belajar ngedit videografi gitu ya, maksudnya kayak belajar kamera, belajar ngedit, itu semuanya dari semenjak gue nge-YouTube ya, berarti sekitar kurang lebih 2 tahunan ya gitu ya. Jadi sebelum YouTube ya gue nggak belajar, bener-bener nggak belajar ngedit cuy. Bahkan video pertama gue, video kedua gue, kalau lihat videonya agak caur gitu ya, itu gue syuting yang ngeditin temen gue gitu pakai handphone, pakai KineMaster. Nih juga ada pertanyaan dari Dio Hackmaster. Sekarang single fighter, Mang. Si gendut Dimas gimana kabar ya? Pecah kongsi kalian. Pertama gini, sebenarnya gue tuh nggak ada masalah sama Dimas ya. Gue masih berhubungan baik sama Dimas. Cuman, kenapa gue nggak bisa selalu sama Dimas? Pertama, kalau sekarang lagi bulan Ramadan, Dimas tuh nggak bisa kalau syuting malam gitu cuy. Jadi gue mau nggak mau gue harus sendiri. Kadang juga dibantu sama abang gue. Nah kedua, gue tuh kalau manggil Dimas, lu kira gratis? Dia tuh gue undang ya ada fee-nya gitu loh. Ya gue nggak bisa sebutin berapa fee-nya, tapi dia ngundang kesini pasti ada fee-nya, dari mulai mungkin dia kesini kan gue hitungin ongkosnya berapa gitu loh. Karena kan gue ngambil waktunya dia juga gitu, jadi nggak bisa gue selalu manggil dia, kecuali views gue gede, AdSense gue gede, tiap hari gue undang juga gue nggak masalah gitu loh. Ini adalah pertanyaan terakhir
Kalau lo yang mau nanya atau beberapa pertanyaan yang belum kejawab, sorry banget, bisa nanya aja di kolom komen yang ini. Nanti di next video gue jawab lagi. Biar videonya nggak kepanjangan amat gitu loh cuy. Nah ini pertanyaan terakhir dari Farel Purwana. Sebelum jadi YouTuber kerjanya apaan bang? Gak kerja gue. Seriusan? Nih gue bakal jujur sama lo ya. Ini mungkin akan sedikit curhat sama lo pada. Jadi gue lulus kuliah itu, gue nggak dibolehin kerja sama almarhum bokap gue. Bahkan ijazah gue aja nih masih ada di kampus. Serius, gue masih ada di kampus ijazah gue. Nah, jadi waktu itu bokap gue itu kena penyakit stroke. Dan itu kakak gue semuanya pekerjaannya itu ditugasin di luar kota gitu cuy. Jadi yang ngerawat bokap gue cuman gue doang. Ini juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan ke gue kayak, kok lu nge-review di rumah mulu gitu loh? Lu jarang keluar nih, video lu ngebosenin gitu. Padahal lu nggak tahu di belakang itu, gue siapa sih nggak mau keluar, nge-review keluar gitu. Siapa sih yang nggak mau bikin travel vlog gitu kan? Kayak keluar ke Indonesia, keliling Indonesia, atau bahkan keluar negeri. Gue mau cuy. Tapi di saat itu gue benar-benar nggak bisa karena gue harus ngerawat bokap gue gitu yang stroke. Tapi gue bilang ke lu kayak, weh kalau ada misalnya bilang kayak gini, weh kenapa lu nggak review keluar gitu, ngebosenin video lu? Sorry banget tiba-tiba gue nggak bisa, tipe orang yang nggak kayak gitu. Tapi gue sekarang jujur aja gue, karena bokap gue juga udah nggak ada gitu ya, udah meninggal bokap gue. Kenapa gue nge-review di rumah doang ya? Alasannya itu karena gue nggak bisa keluar. Kalau keluar pun gue bakal terburu-buru gitu syutingnya karena kayak wah gue keingetan nih bokap gue siapa yang jagain gitu kan. Ya jadi biar lu pada tahu gitu alasan gue bukan karena gue malas konten cuy. Gue pengen kok bikin travel vlog segala macam. Nah apesnya bokap gue nggak ada. Ini pas banget pandemi dateng. Padahal gue kalau misalnya kagak pandemi nih, gue mungkin udah bikin vlog di luar Jawa gitu ya. Mungkin bikin road trip Jawa juga gitu. Mungkin juga gue ngevlog ke luar negeri gitu kan ya. Ya apesnya nih pandemi nih, pas banget gue sial bener. Makanya beberapa video gue juga sekarang mayoritas gue bikin masih di rumah walaupun emang gue selingin sama video street food. Oke mungkin segitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di vlog gue berikutnya. Sampai jumpa. Sehat selalu, bye.